Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Weni selaku dosen pengampu radioterapi dasar dan teman-teman radiologi semester 5. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai CT simulator pada radioterapi dasar. Next. Sebelum memulai lebih lanjut, kita di sini akan perkenalan secara singkat. Dengan saya sendiri, yaitu Fauzia Sofianti dengan NIM akhir 055, ada Baskoro, ada Aski, ada Atikah, ada Rimbi, ada Agustina, dan ada Nabila. Next. Selanjutnya, outline dari presentasi kita hari ini adalah pengertian mengenai radioterapi dan simulator, pengertian CT simulator, komponen CT simulator, perbedaan CT simulator dan CT diagnostik, prinsip kerja CT simulator, cara kerja CT simulator, peralatan imobilisasi, prosedur pemeriksaan, kelebihan dan kekurangan CT simulator, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai radioterapi dan juga simulator. Nah, radioterapi atau terapi radiasi adalah pengobatan penyakit kanker dengan menggunakan sinar pengion, yang mana sinar pengion ini dapat berupa sinar X dan juga sinar gamma, atau dapat berupa dari kelompok partikel, yakni alfa, beta, maupun neutron. Nah, untuk pengobatan ini bertujuan untuk menghancurkan sel-sel tumor dengan memberikan dosis yang maksimal pada volume target penyinaran tanpa menyebabkan kerusakan berarti pada jaringan yang sehat. Nah, caranya dapat berupa radiasi eksternal, yakni teleterapi maupun brachyterapi, maupun kita juga dapat mengkombinasikan keduanya. Nah, sebelum dilakukannya radioterapi, kita melakukan simulasi yang mana menggunakan alat berupa simulator. Nah, simulator radioterapi adalah jenis peralatan radioterapi yang memanfaatkan pencitraan sinar X secara fluoroskopi, di mana digunakan untuk melakukan simulasi teknik penyitaan pada pasien radioterapi sebelum dilakukan treatment dengan pesawat treatment radioterapi sesungguhnya. Hal ini diperlukan agar teknik penyinaran yang akan diberikan pada pasien benar-benar mencapai sasaran secara optimal dan akurat. Next. Baik, selanjutnya adalah CT simulator. CT simulator adalah sistem khusus yang memanfaatkan data pencitraan untuk memberikan tampilan 3 dimensi yang komprehensif dari anatomi pasien yang memungkinkan penggambaran tumor dan jaringan di sekitarnya secara tepat untuk perencanaan perawatan radioterapi. Simulator ini mencakup fitur-fitur seperti sistem penyelarasan laser, stasiun kerja pencitraan 3 dimensi, dan kemampuan untuk merekonstruksi set data dalam berbagai orientasi untuk visualisasi dan pemberian perawatan yang akurat. CT simulator merupakan tahap pertama dalam perjalanan radioterapi untuk membantu dokter dan tim medis menentukan area tubuh yang akan mendapatkan radiasi. Fungsi utamanya sebagai pemetaan atau simulasi untuk melihat posisi dan ukuran tumor pada tubuh pasien. Dengan CT simulator, tim medis mendapatkan gambaran 3 dimensi dari area target dan dari situlah dapat ditentukan seberapa luas dan tepat radiasi harus diarahkan agar tepat pada sel target dan jaringan sehat di sekitarnya tetap aman. Secara umum, CT simulator dengan CT diagnostik hampir sama, namun pada intinya CT simulator ini sangat membantu untuk menentukan target radiasi dengan lebih presisi, sehingga membuat proses perawatan lebih efektif dan minim resiko. Next. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen pada CT simulator. Nah, yang pertama ada table couch atau meja pemeriksaan. Ini merupakan tempat di mana pasien dilakukannya pemeriksaan CT simulator. Meja CT simulator terletak di bagian pertengahan gantry dengan posisi horizontal dan meja ini dapat bergerak secara linear untuk membantu dalam pengaturan posisi pasien. Lalu ada gantry. Gantry merupakan komponen CT simulator yang di dalamnya terdapat sinar X, detektor, kolimator, dan DAS atau data akuisisi sistem. Sinar X ini berfungsi sebagai tegangan sinar X yang bertegangan tinggi sekitar 100 kV. Lalu ada kolimator yang berfungsi sebagai pembatas luas lapangan penyinaran sehingga mengurangi dosis radiasi dan dapat mengurangi bayangan penumbra. Lalu ada detektor.
dan DAS yang berfungsi untuk menangkap sinar X yang telah menembus objek, mengubah sinar X dalam bentuk cahaya tampak, dan kemudian mengubah cahaya tampak tersebut menjadi sinyal-sinyal elektron. Lalu kemudian menguatkan sinyal-sinyal elektron tersebut dan mengubah sinyal elektron ke dalam bentuk data digital. Selanjutnya yaitu ada wall laser yang digunakan untuk menandai posisi atau memberikan titik referensi vertikal dan horizontal pasien dengan akurat. Laser ini berguna untuk panduan penempatan pasien yang tepat selama simulasi. Lalu ada komputer atau konsul operator yang berfungsi sebagai proses scanning, rekonstruksi, maupun mengelola data. Komputer ini dilengkapi dengan perangkat lunak untuk memproses citra dan menganalisis struktur target dengan lebih detail. Lalu ada perbedaan CT simulator dan CT diagnostik. Untuk tujuan penggunaannya, CT diagnostik itu digunakan untuk mendiagnostik, untuk mendeteksi dan mengevaluasi berbagai kondisi seperti patah tulang, adanya tumor, dan kelainan yang lainnya. Dan untuk simulator, digunakan dalam radioterapi di mana untuk perencanaan pengobatan kanker. CT simulator ini digunakan oleh fisikawan medis untuk menentukan lokasi dan seberapa banyak dosis yang tepat untuk pengobatannya, serta juga bisa memungkinkan simulasi posisi pasien saat radiasi berlangsung. Lalu, menurut jenis gambarnya, CT diagnostik ini menghasilkan gambar cenderung yang memiliki kualitas yang tinggi dan detail karena untuk berbagai diagnosis sehingga memberikan informasi yang lebih komprehensif. Untuk CT simulator cenderung gambar yang dihasilkan yaitu lebih berfokus pada anatomi target yang akan dilakukannya pengobatan. Lalu menurut tabelnya, CT diagnostik itu didesain difokuskan dengan kenyamanan pasien saat dilakukannya pemeriksaan, sedangkan CT simulator didesain agar kompatibel dengan alat radioterapi untuk memastikan pasien dapat ditempatkan dengan posisi yang identik. Selanjutnya mengenai prinsip kerja CT simulator, di mana prinsip kerja CT simulator ini menggunakan prinsip pelemahan energi sinar X atau atenuasi pada objek yang disinar seperti prinsip kerja CT scan diagnostik pada umumnya. Kemudian ada prinsip positioning pasien, di mana merupakan komponen yang sangat penting pada pemeriksaan ini karena pasien nyaman selama simulasi, kemungkinan kesalahan dan pergerakan dapat dikurangi. Kemudian jika pasien harus diposisikan agar jaringan yang tidak termasuk dalam target radiasi mendapat dosis seminimal mungkin. Next. Oke, selanjutnya adalah cara kerja dari CT scan simulator. Yang pertama adalah akuisisi data. Akuisisi data pada CT scan merupakan tahap pengumpulan informasi atau atenuasi sinar X setelah melewati tubuh pasien. Proses ini diawali dengan emisi sinar X dari tabung yang kemudian melewati tubuh pasien dan mengalami pelemahan sesuai dengan densitas jaringan yang dilalui. Sinar X yang telah melemah ini kemudian dideteksi oleh detektor yang mengubah energi sinar X menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini selanjutnya dikonversi menjadi data digital oleh analog to digital converter atau disebut ADC. Data digital yang dikumpulkan ini kemudian dikirim ke unit pemrosesan untuk tahap selanjutnya. Kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada pengaturan parameter seperti tegangan tabung, arus tabung, dan ketebalan slice. Lalu yang kedua adalah pengolahan data rekonstruksi citra. Setelah data atenuasi dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan rekonstruksi citra. Data mentah yang berupa sinyal digital dari detektor masih belum terbaca sebagai gambar medis. Pengolahan data melibatkan beberapa langkah termasuk koreksi berbagai artefak yang mungkin terjadi selama proses akuisisi. Setelah data dikoreksi, proses rekonstruksi citra dimulai. Rekonstruksi citra menggunakan algoritma matematika untuk mengubah data proyeksi menjadi representasi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dari penampang tubuh pasien. Algoritma yang umum digunakan adalah filter back projection. Kualitas gambar akhir bergantung pada algoritma rekonstruksi dan parameter yang digunakan. Selanjutnya nomor 3. Perencanaan perawatan. Setelah memperoleh gambar CT yang akurat, tahap perencanaan perawatan dimulai dengan dokter akan mendefinisikan volume target, tumor, dan organ-organ atau OAR pada gambar CT 3D. Mereka akan mengontur volume-volume ini secara manual atau dengan bantuan software perencanaan. Setelah contouring selesai, dokter akan
menentukan rencana penyinaran yang optimal, termasuk penentuan lokasi dan sudut penyinaran, serta dosis radiasi yang akan diberikan. Perencanaan ini bertujuan untuk memberikan dosis radiasi yang cukup tinggi pada tumor sambil meminimalkan paparan radiasi pada jaringan normal di sekitarnya. Simulasi berperan penting dalam tahap ini untuk memvalidasi rencana perawatan sebelum implementasi. Lalu yang terakhir, yang nomor 4 adalah simulasi. Simulasi dalam konteks CT simulator untuk radioterapi merupakan proses visualisasi dan verifikasi rencana perawatan sebelum implementasi. Dengan menggunakan data CT yang telah diproses, sistem simulasi memungkinkan dokter untuk memvisualisasikan posisi dan orientasi pasien dalam selama perawatan. Simulasi ini membantu dalam memverifikasi akurasi penempatan dan pengaturan alat penyinaran, memastikan bahwa dosis radiasi terarah tepat pada target yang diinginkan. Simulasi juga memungkinkan evaluasi dan penyesuaian rencana perawatan sebelum dilakukan perawatan sebenarnya pada pasien. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keamanan dan efektivitas perawatan radioterapi. Simulasi juga memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan presisi dalam penargetan tumor. Next. Oke, selanjutnya adalah persiapan peralatan dan juga ruangan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan, ruangan radioterapi harus selalu dalam kondisi steril. Selain memastikan alat radioterapi dalam kondisi yang siap digunakan, kita juga harus mempersiapkan peralatan lainnya seperti peralatan fiksasi ataupun imobilisasi pasien. Alat imobilisasi adalah alat yang berfungsi dalam menjaga posisi tubuh pasien agar tidak menimbulkan pergerakan. Selain itu, alat imobilisasi dapat membantu meningkatkan akurasi target radiasi serta mengurangi risiko paparan radiasi kepada jaringan sehat. Adapun macam-macam alat imobilisasi seperti pada slide ini, yang pertama ada blue bag. Blue bag berfungsi untuk menjaga posisi tubuh pasien agar tetap stabil dan memberikan kenyamanan pasien. Yang kedua, Pufix. Pufix dibuat dari bahan khusus yang dapat dibentuk sesuai dengan kontur tubuh pasien, sehingga memungkinkan posisi tubuh yang nyaman dan konsisten agar radiasi diarahkan tepat pada area target tanpa bergeser. Yang ketiga, ada penyangga kepala. Penyangga kepala berfungsi untuk menjaga kepala pasien agar tetap stabil dan tidak bergerak. Karena jika ada sedikit pergeseran posisi kepala, maka dapat mengubah titik fokus radiasi dan mempengaruhi keakuratan terapi. Dan yang keempat ada Low Extremity Positioning System atau LEPS. Nah, LEPS ini adalah alat imobilisasi yang digunakan untuk menstabilkan dan mengatur posisi kaki pasien. Hal ini bertujuan untuk memastikan posisi kaki dan panggul tetap stabil selama sesi terapi, terutama pada kasus yang memerlukan keakuratan tinggi seperti kanker panggul, prostat, ataupun ekstremitas bawah lainnya. Selanjutnya ada masker termoplastik, di mana masker termoplastik memiliki fungsi untuk membantu pasien tetap diam selama perawatan terapi radiasi pada area kepala dan leher. Masker ini dibuat dari plastik yang berbentuk jaring dan dipanaskan untuk dibentuk menyesuaikan dengan lekuk tubuh pasien. Di mana selama mengenakan masker, pasien tidak dapat berbicara, tetapi dapat berkomunikasi dengan terapis menggunakan tangan. Kemudian ada penyangga lutut. Penyangga lutut ini digunakan untuk menjaga pasien tetap diam jika menjalani radiasi di area panggul atau pelvis. Pengunci lutut ini dapat disesuaikan memastikan pasien merasa nyaman dan dalam posisi yang baik untuk melakukan perawatan. Di mana penguncian lutut ini juga digunakan untuk memastikan pasien berada pada posisi yang sama setiap hari jika dilakukan pemeriksaan lebih dari sekali. Kemudian ada footrest. Footrest ini sama halnya dengan penyangga lutut, di mana pemberian penyangga pada kaki digunakan agar pasien diam selama pemeriksaan pelvis sehingga mengurangi resiko pasien mengalami rotation error. Dan ada breadboard, di mana breadboard ini dirancang khusus untuk pemeriksaan pada kanker payudara. Papan payudara ini merupakan penopang bersudut yang memposisikan pasien untuk perawatan optimal. Next. Oke, selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan. Sebelum pasien melakukan prosedur radioterapi, langkah awal adalah pasien konsultasi dengan dokter spesialis onkologi radiasi untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan CT simulator terlebih dahulu. Nah, dokter nanti akan menjelaskan mengenai tujuan, prosedur, risiko, serta efek samping dari terapi radiasi.
Setelah melewati tahap konsultasi, maka pasien harus verifikasi data dan juga rekam medis, serta mengisi inform konsen dan kelengkapan berkas hasil diagnosis. Selanjutnya adalah perencanaan dan simulasi radioterapi. Sebelum melakukan pemeriksaan radioterapi, dilakukan CT SIM atau CT simulator terlebih dahulu. Di tahap ini, pasien menjalani pemeriksaan CT scan untuk memetakan lokasi tumor dengan akurat. Pasien berbaring di atas meja pemeriksaan yang akan bergerak masuk ke dalam gantry. Nah, setelah pemasangan alat imobilisasi, maka dilakukan marking yang bertujuan untuk menentukan batas area sinar dan juga lokasi tumor serta dosis radiasi yang diperlukan. Contoh gambar marking seperti pada slide tersebut. Nah, nantinya marking ini tidak boleh terhapus hingga pemeriksaan radioterapi selesai. Nah, setelah dilakukan CT SIM, maka data akan dikirim ke TPS atau Treatment Planning System untuk diproses planning setup terapi radiasi pasien yang dilakukan oleh dokter onkologi radiasi bersama dengan fisikawan medis. Selanjutnya, sebelum radioterapi, maka pasien harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Namun sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Yang terpenting adalah kondisi psikososial pasien karena radiasi ini diberikan berkali-kali secara terfraksi, yang mana pasien harus datang ke rumah sakit setiap harinya. Nah, pasien tidak diperbolehkan menggunakan lotion ataupun krim di daerah yang akan diradiasi. Dan intinya adalah pasien harus tetap menjaga daerah yang akan disinar untuk selalu kering dan tidak lembab. Next. Oke, selanjutnya adalah proses pencocokan dan pemeriksaan ulang. Nah, pada hari pertama akan dilakukan radioterapi, maka dilakukan verifikasi ulang terhadap posisi tubuh pasien menggunakan pemindaian tambahan. Nah, ini dilakukan oleh tim fisikawan medis yang nantinya akan melakukan planning pada area yang akan menjadi target. Selanjutnya, merupakan pelaksanaan dari radioterapi. Nah, ini dilakukan dengan pasien berbaring pada meja pemeriksaan dalam posisi yang telah disesuaikan. Terapi dilakukan di dalam ruangan khusus yang hanya terdapat mesin radioterapi dan juga pasien itu sendiri tanpa ada orang lain. Nah, pasien dipantau dari ruangan lain melalui CCTV yang ada. Nah, selama terapi, pasien tidak boleh bergerak dan harus tetap diam agar untuk menjaga keakuratan posisi. Yang terakhir adalah evaluasi secara berkala. Nah, setelah selesai melakukan proses radioterapi, pasien menjalani evaluasi secara berkala yang bertujuan untuk memantau respon tubuh pasien terhadap terapi yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi adanya efek samping, dan juga evaluasi ini dilakukan dengan pemindaian tambahan untuk memastikan bahwa tumor telah berkurang dan juga berguna untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari CT simulator. Yang pertama itu hemat waktu. Karena pemeriksaan CT simulator ini merupakan pemeriksaan yang direncanakan, pasti pemeriksaan ini lebih efisien dan akurat. Kemudian durasi perawatan di ruang radioterapi dapat dikurangi karena tim medis sudah memiliki peta dosis yang jelas dan presisi. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu akurasi tinggi. Karena di pemeriksaan ini menghasilkan gambar 3 dimensi resolusi tinggi yang memungkinkan penentuan posisi radiasi dengan sangat akurat sehingga meningkatkan efikasi perawatan. Yang ketiga itu ada simulasi akurat. Di sini menggunakan simulasi dosis sebelum perawatan dimulai sehingga dapat menghindari kesalahan dosis dan memastikan distribusi radiasi yang merata pada area target. Yang keempat yaitu ada keamanan radiasi, dan yang kelima itu ada konsisten dalam pengulangan. Maksudnya itu saat penandaan posisi dan orientasi memungkinkan pasien ditempatkan pada posisi yang sama di setiap sesi, yang sangat penting untuk efektivitas dan keamanan perawatan yang berulang. Kemudian kekurangan yang pertama yaitu ada biaya yang mahal. Yang kedua, terdapat paparan radiasi tambahan. Di CT simulator ini, meskipun dosisnya rendah, penggunaan CT simulator ini masih menambah paparan radiasi bagi pasien, terutama digunakan untuk pengulangan. Kemudian yang ketiga itu ada kurang optimal pada jaringan lunak. Kemudian yang keempat, terdapat pengurangan kompleks. Dan kelima, ada kurang untuk mendeteksi perbedaan. Next. Dari kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu
CT simulator merupakan alat penting dalam perencanaan radioterapi terutama kanker karena kemampuan yang menghasilkan citra tiga dimensi anatomi pasien secara akurat dan juga membantu memetakan posisi tumor dan merencanakan dosis radiasi dengan tepat agar tidak merusak jaringan sehat. Berbeda dengan CT diagnostik, CT simulator dirancang khusus untuk perencanaan pengobatan dengan fokus pada anatomi target dan kompatibilitas dengan teknik radioterapi. Proses penggunaan alat ini mencakup berbagai tahapan, dari konsultasi awal hingga evaluasi berkala, guna memastikan dosis dan posisi terapi yang tetap dan sesuai. Kemudian kelebihan utama CT simulator ini adalah efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam pengulangan, namun juga memiliki kekurangan seperti biaya tinggi dan keterbatasan dalam pencitraan jaringan lunak. Untuk menjaga kualitas dan keamanan dari CT simulator ini, kualitas kontrol atau QC dan kualitas asuransi QA pada CT simulator dilakukan secara rutin untuk memastikan alat berfungsi optimal dalam setiap sesi perawatan. Penerapan QC dan QA pada CT simulator ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan persisten gambar serta keselamatan pasien. QC dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi alat, termasuk pengaturan sinar X, kolimator, dan detektor. Kemudian untuk QA mencakup penilaian berkala terhadap seluruh sistem peralatan yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas pencitraan dan ketepatan perencanaan dosis, sehingga setiap sesi radioterapi berlangsung sesuai standar keamanan dan efektivitas. Next. Baik, selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kita gunakan pada pemaparan presentasi pada kali ini. Next. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.